Shalom kepada sidang jemaat Tuhan semua. Walaupun kita harus beribadah di rumah masing-masing karena kondisi wilayah kita, khususnya di sekitar kita belum aman, maka kita harus bijaksana dan pakai hikmat. Kita masih tetap memakai ibadah dengan cara live streaming seperti pagi ini. Namun jangan pernah berhenti berdoa supaya COVID-19 akan segera berlalu, disertai dengan mari kita akan mendisiplin diri dengan protokol kesehatan. Sesering mungkin cuci tangan, kemanapun pakai masker, dan mari kita akan bersama-sama terapkan protokol kesehatan dengan baik. Sehingga kalau semua masyarakat disiplin, maka COVID-19 akan segera berlalu. Mari kita akan buka hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya ambil dari kitab Yosua, pasal 14, ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Tetapi yang akan kita baca ayat 13 sampai ayat 15 dengan tema pagi ini adalah kesetiaan yang mendatangkan hasil. Kesetiaan yang mendatangkan hasil. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayat 15, tetapi yang kita baca ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan pada kesempatan pagi ini. Mari bersama-sama kita dengar dengan sungguh-sungguh. Jemaat yang di rumah, buka Alkitab, lalu kita akan baca bersama-sama. Yosua 14 ayat 13 sampai ayat 15. 1, 2, 3. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune. Orang Kenas itu sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Amin. Yang berbahagia sidang jemaat Tuhan yang bersama-sama dengan kesungguhan hati untuk mendengar, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaan yang mendatangkan hasil. Setiap orang untuk mencapai sebuah keberhasilan, untuk meraih cita-cita dalam kehidupannya, mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, harus dilandasi dengan kesetiaan. Karena dengan kesetiaan akan menjadi wujud nyata bahwa orang itu dengan serius, bahkan dengan berfokus kepada apa yang diinginkan sampai menjadi sebuah bukti dan kenyataan. Kata kesetiaan diambil dari kata setia yang artinya loyal, artinya taat, dan kesetiaan artinya keteguhan hati,
ketekunan, rajin, bahkan keseriusan dalam mengerjakan tanggung jawabnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masing-masing kita punya tanggung jawab dalam hidup ini. Yang berumah tangga punya tanggung jawab bagaimana ekonomi rumah tangga tercukupi. Yang bekerja punya tanggung jawab bagaimana pekerjaannya bisa membuahkan hasil yang baik. Yang sekolah, yang kuliah punya tanggung jawab bagaimana bisa mendapatkan prestasi, mendapatkan nilai yang baik. Yang melayani Tuhan punya tanggung jawab bagaimana bisa mengembalakan jemaatnya dengan baik. Yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan, yang bekerja di instansi-instansi pemerintahan, yang bekerja dimanapun kita bekerja, masing-masing punya tanggung jawab supaya hasil karyanya mendatangkan hasil yang memuaskan. Semua itu dilandasi dengan ketekunan. Semua itu dilandasi dengan ketaatan. Semua itu dilandasi dengan keteguhan hati. Semua itu dilandasi dengan tanggung jawab yang besar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau hidup kita sudah tidak punya tanggung jawab dari perkara yang kecil, bagaimana Tuhan akan berikan tanggung jawab dengan perkara yang besar kepada kita? Kalau dalam diri kita melalaikan tanggung jawab yang kecil dalam segala aspek kehidupan, bagaimana Tuhan akan berikan perkara yang besar? Bagaimana Tuhan akan memberkati dengan berkat yang besar kepada kita, sementara yang kecil pun tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Contoh seorang yang bernama Kaleb. Dia seorang yang betul-betul punya tanggung jawab yang besar dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Dia seorang yang konsisten. Dia seorang yang konsekuen. Dia seorang yang punya kualitas hidup, Bapak Ibu. Itu seorang yang bernama Kaleb. Seperti ayat yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini. Kaleb akan meraih sebuah keinginannya. Kaleb akan meraih berkat yang besar. Semua dilandasi dengan kesetiaan. Dilandasi dengan ketekunan. Dilandasi dengan tanggung jawab dalam kehidupannya. Sehingga pada akhirnya Kaleb bisa menduduki tanah Hebron seperti yang Tuhan janjikan. Hebron adalah kota yang terletak kurang lebih 30 km dari Yerusalem. Dan ini adalah sebuah daerah pegunungan yang akhirnya direbut oleh Kaleb. Hebron salah satu tempat yang penuh dengan sejarah. Banyak disebutkan dalam Alkitab tentang Hebron. Hebron, tanah yang penuh dengan kekayaan. Dan Hebron adalah pusat perdagangan di tepi barat dari Yerusalem kurang lebih 30 km. Akhirnya tanah yang subur itu, Hebron yang penuh kekayaan, kota perdagangan itu menjadi miliknya Kaleb. Karena hidupnya Kaleb penuh dengan kesetiaan. Nama Kaleb artinya seorang yang gagah berani. Seorang yang bergerak cepat. Dengan kekuatan, dengan kecepatan yang ekstra hebat. Itulah Kaleb. Dan
Kaleb adalah seorang rekan kerja dari seorang pahlawan Yosua yang begitu setia dan menentang laporan-laporan buruk dari 10 pengintai yang lain yang waktu itu disuruh oleh Musa untuk mengintai seperti apa sih negeri Kanaan itu. 10 pengintai berkata, Musa, kita nggak mungkin masuk ke Kanaan. Karena di sana orangnya besar-besar, raksasa-raksasa semua. Orangnya kuat-kuat, orangnya hebat-hebat, pinter berperang, punya senjata lengkap. Sementara kita hanya seperti belalang. Ini kata 10 pengintai waktu diutus oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Tetapi Kaleb berkata, tidak. Tanah Kanaan, negeri Kanaan adalah tanah yang baik, orangnya juga baik-baik. Kita bisa merebut tanah itu, kita bisa masuk ke tanah itu, dan kita bisa menikmati kekayaan di Kanaan itu. Luar biasa. Kaleb punya keberanian yang juga sama dengan Yosua, punya keberanian dibanding dengan 10 pengintai yang lain. Kaleb anak Yefune dari Kenas, dan Kaleb berasal dari suku Yehuda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkataan Kaleb itu adalah perkataan yang positif, Bapak Ibu. 10 pengintai melaporkan kepada Musa, kita nggak mungkin merebut tanah Kanaan. Kita nggak mungkin masuk ke negeri perjanjian tanah Kanaan. Karena mereka orangnya kuat-kuat, raksasa-raksasa, orangnya besar-besar. Sementara kita seperti belalang yang tidak ada kekuatan apa-apa. Ini kata 10 pengintai. Tetapi Kaleb dan Yosua, kita pasti bisa masuk ke tanah Kanaan. Orang Israel pasti bisa masuk ke tanah Kanaan. Sebab itu perjanjian Tuhan, sebab itu perkataan Tuhan, sebab itu sabda Tuhan yang harus kita pegang. Dan dari situlah terbukti orang-orang Israel dengan Yosua masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan pada akhirnya Kaleb mendapatkan Hebron untuk menjadi haknya, menjadi miliknya. Pertanyaan kita pagi ini adalah, apa yang mendasari bahwa Kaleb dapat meraih hasil tanah Hebron menjadi miliknya itu? Padahal tempat itu tanah yang subur, penuh kekayaan, pusat perdagangan, tempat yang strategis dan menjadi incaran bagi banyak orang. Dan itu ada di tangan Kaleb. Yang pertama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat kita bilangan pasal 13 ayat 30, lalu kita bilangan pasal 14 ayat 6 sampai 8, Kaleb adalah seorang yang setia dalam iman. Kaleb adalah seorang yang setia dalam kejujuran. Dan Kaleb adalah seorang yang tidak pernah tawar hati. Itu muncul di bilangan 13 ayat 30, bilangan 14 ayat 6 sampai ayat 8. Dikatakan seperti ini, bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini konteks seperti yang saya katakan di depan tadi Bapak Ibu. 10 pengintai perkataannya negatif, tapi Kaleb dan Yosua perkataannya positif. Tidak pernah putus asa
dan tidak pernah pesimis. Hidupnya selalu optimis. Bilangan 14, 6 sampai 8. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya, ayat 7, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ayat 8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Perkataan positif, semangat, terus bergerak maju, ini menjadi kunci dalam kehidupan Kaleb untuk meraih sebuah keberhasilan. Ingat khotbah saya hari Minggu kemarin, masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Dilandasi dengan apa? Percaya penuh dengan Tuhan. Dilandasi dengan apa? Perjuangan, 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 semangat, semangat, semangat yang tidak pernah patah dalam kehidupan. Kaleb memiliki semangat yang luar biasa. Kaleb tidak pernah mundur. Dia harus menang. Dia harus mencapai apa yang diinginkan. Kaleb luar biasa. Punya kesetiaan dalam iman. Punya kesetiaan dalam kejujuran. Tapi Kaleb juga tidak pernah tawar hati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa yang menjadi tantangan kita ke depan? Dan semester ini kita punya keinginan apa? Minggu ini kita punya keinginan apa? Bulan ini kita punya keinginan apa? Jangan pernah berkata dengan perkataan negatif seperti 10 pengintai. Tapi miliki perkataan positif seperti Yosua dan Kaleb. Pasti menang, pasti bisa, pasti mampu, pasti berhasil. Baik yang mau kuliah, baik yang mau sekolah, baik para orang tua yang sedang mencari dana untuk anak-anaknya, baik keluarga-keluarga yang sedang menata kehidupan di tengah-tengah situasi COVID-19, kondisi new normal yang sampai saat ini perkembangan corona semakin memprihatinkan tiap harinya. Namun bersama dengan Tuhan, lawatan, pembelian dan penjagaan, perlindungan, pembelaan Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Asal kita tetap setia, 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 setia dengan Tuhan. Setia untuk mendisiplin diri dengan protokol kesehatan. Setia dengan tanggung jawab. Setia dengan apa yang menjadi keinginan dan impian kita. Yang kedua, apa yang menyebabkan keinginan, impian, cita-cita Kaleb menjadi kenyataan. Bilangan pasal 14 ayat 36 sampai 38. Kaleb adalah seorang yang setia menanti janji Tuhan dengan ucapan syukur. Bapak bisa baca di rumah Bilangan 14 36 sampai 38. Kaleb adalah seorang yang setia menanti janji Tuhan dengan ucapan syukur. Mari kita akan bersama-sama untuk hidup penuh dengan ucapan syukur sambil menanti janji Tuhan. Kapan COVID-19 akan berlalu? Mari kita akan menanti janji Tuhan karena badai pasti berlalu. Tapi sampai kapan kita belum pernah tahu. Namun di tengah-tengah kondisi seperti itu, hiduplah penuh dengan ucapan syukur. Karena apa?
dengan mengucap syukur, hati kita bisa gembira. Dengan kita mengucap syukur, hati kita bisa bersuka cita. Dengan kita suka mengucap syukur, kita senang. Dengan kita mengucap syukur, kita bisa sehat, Bapak Ibu. Kaleb memegang teguh janji Tuhan selama 45 tahun pada saat itu. Sampai umur 85 tahun, Kaleb tidak pernah bersungut-sungut. Dan kalau kita melihat konteks Yosua pasal 14 ini, usianya Kaleb sudah 85 tahun. Tetapi Kaleb berkata apa? Hidupku walaupun sudah 85 tahun, aku kuat, aku semangat, seperti ketika aku masih umur 45 tahun. Apa itu enggak luar biasa, Pak? Kalau hidup kita setia, kalau hidup kita punya iman, kalau hidup kita punya tanggung jawab, kalau hidup kita tidak pernah tawar hati, bahkan kalau hidup kita menanti janji Tuhan dengan setia, dipenuhi dengan ucapan syukur, maka sesungguhnya usia tua itu enggak jadi masalah, Bapak Ibu. Karena sekalipun usia bisa bertambah, tetapi kesehatan Tuhan juga akan ditambah-tambahkan kepada kita. Yang ketiga, Yosua 14 ayat 11. Kaleb tetap semangat dan tetap kuat dalam mencapai cita-cita. Luar biasa. Mari kita akan lihat pasal 14 ayat yang ke-11. Pada waktu ini, aku masih sama kuat, seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Usia sudah 85 tahun, tapi bukan masalah bagi Kaleb. Ada kekuatan yang luar biasa di Tuhan terjadi. Yang keempat, Yosua pasal 14 ayat 8 sampai 9. Kaleb adalah seorang yang setia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Kaleb adalah seorang yang setia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Yosua 14 ayat 8, ayat 9, bahkan dikatakan tadi ayat yang ke-14. 3 ayat ini membuktikan kesetiaan Kaleb dengan Tuhan, dengan sepenuh hati. Artinya apa? Dengan kesungguhan, dengan keseriusan, dengan keikhlasan. 4 hal dilakukan oleh Kaleb. Dan apa yang diberkatnya dalam kehidupan Kaleb? Yosua 14 ayat 10, ayat 12. Kaleb dipelihara oleh Tuhan. Dipelihara berarti dirawat, disayang, dijagai. Itu berkat yang pertama yang didapatkan Kaleb ayat 10. Ayat 12. Kaleb disertai Tuhan. Disertai berarti apa? Dituntun, didampingi, diawasi, dilindungi oleh Tuhan. Itulah berkat yang luar biasa. Dan berkat yang ketiga, ayat 13, Kaleb diberkati Tuhan melalui Yosua. Sehingga tanah Hebron menjadi milik Kaleb. Tanah Hebron menjadi hanya Kaleb. Tanah Hebron dipercayakan sepenuhnya untuk Kaleb. Bapak Ibu, luar biasa. Kuncinya apa Bapak Ibu? 4 hal. Yang pertama, kalau mau jadi seperti Kaleb, kita harus setia dalam iman, setia dalam kesetiaan, kejujuran, bahkan tidak pernah tawar hati. Setia dalam tanggung jawab, walaupun itu hal yang kecil. Yang kedua, kita harus setia menanti janji Tuhan dengan ucapan syukur. Yang ketiga, kita harus tetap semangat dan tetap kuat. Semangat untuk mencapai cita-cita walaupun usia sudah 85 tahun, tapi bukan masalah bagi Kaleb. Yang keempat,
kita harus setia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau engkau mau diberkati seperti Kaleb, maka belajar, semangat, belajar, kuat, belajar, bersyukur, belajar, setia. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita akan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Amin.